Shalom, seperti yang saya janjikan, ini adalah judul CIP 666 bagian yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyaksikan lebih dulu firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-22. Demikian bunyi firman-Nya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dengan jelas lewat firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, anak-anak Tuhan Yesus adalah orang-orang yang selalu menyatakan kebenaran. Tetapi sebaliknya, yang selalu ingin berdusta, yang tidak sama dengan isi hati Kristus, adalah dari si jahat, adalah anti-Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, lewat video ini, saya ingin sekali menggarisbawahi, hati-hati. Sejak Alkitab ditulis, pengikut antikristus sudah mulai bekerja untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin pengikut menyongsong hari kedatangan antikristus, tokohnya yang sesungguhnya itu datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hati-hati. Di dalam firman Tuhan ini pun juga dikatakan, siapa antikristus itu adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang menyangkal baik Bapak maupun Anak. Hari ini jumlah mereka dirasa oleh tokohnya antikristus belum cukup. Oleh karena itu mereka belum berani secara belak-belakan, secara vulgar itu menyangkal Bapak maupun Anak. Oleh karena itu, hari ini cara mereka menyangkal itu masih bersembunyi. Ingat nasihat Tuhan Yesus, ingat nasihat firman Tuhan, hati-hati, iblis bisa menyangkal sebagai malaikat terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, yang pertama, seperti video saya bagian pertama, antikristus itu selalu menekankan pada berkat jasmani itu nomor satu. Oleh karena itu, saya mengutip sengaja ayat daripada Matius 13, ayatnya yang ke-23, yang sering dipakai dengan tidak benar secara konteksnya, yaitu ketika jemaat datang dengan persembahan, kantong kolekte itu diedarkan, selalu pemimpin doa persembahan maupun hamba Tuhan tersebut selalu berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang, maka apa yang engkau persembahkan akan Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau adalah seorang yang cinta kepada Kristus, mengenal kepada Tuhanmu, tentunya engkau tahu bahwa Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah ajarkan, tidak pernah ingin mencetak anak-anak Tuhan yang hidupnya melekat kepada berkat jasmani kedagingan. Tetapi selalu dia tekankan bahwa berkat rohani yang punya nilai kekekalan itu adalah yang paling utama. Oleh karena itu, lewat pengajaran yang salah akan mencetak juga orang-orang Kristen
yang kelihatannya Kristen tapi tidak sesuai label itu, tidak sesuai, tidak mencerminkan isi hatinya, yaitu mereka-mereka yang hidupnya pun jauh dari maksud isi hati Tuhan, sebab ajaran yang mereka terima adalah ajaran juga yang tidak sesuai dengan isi hati Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang seringkali menjadikan kerinduan bagi anak-anak Tuhan zaman sekarang. Oleh karena itu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pun juga mengkritik kepada orang-orang yang setelah makan dengan kenyang dari 5 roti dan 2 ekor ikan ini tadi, kenyang, mereka datang berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus dan mereka berkata, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau datang mencari aku bukan karena tanda-tanda ajaib itu, bukan karena keselamatan yang tak beritakan itu, tetapi oleh karena roti itu sudah menjadikan engkau kenyang." Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, koreksi diri Anda masing-masing. Saya tidak menghakimi. Apakah Anda rindu datang kepada Tuhan Yesus? Itu adalah untuk berkat rohani yang menyelamatkan hidup saudara dengan seluruh isi keluarga saudara, ataukah engkau datang kepada Kristus karena apa? Supaya hidupmu diberkati dengan yang jasmani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus selalu tidak kepingin anak-anaknya itu hatinya melekat kepada harta benda yang oleh dia dikatakan hati-hati, itu mamon. Nah, zaman sekarang kita lihat ada banyak begitu perselisihan, ada banyak persengketaan, baik mereka sebagai jemaat umum atau perselisihan antar orang-orang rohaniawan yang kelihatan sekali nggak rohani loh. Kenapa? Karena di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah hidup itu banyak tergantung dengan media sosial, ada begitu banyak perselisihan dan apapun itu yang terpantau oleh umum, yang pada akhirnya tidak memberikan teladan dan kemuliaan kepada Yesus sebagai Tuhan, apalagi jika engkau dan saya adalah orang-orang yang dikenal secara luas di hadapan jemaat secara umum. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mereka antikristus 666 itu adalah antikristus. Mereka memang sengaja menampilkan hidup yang berbeda, yang tidak sama dengan Kristus hidup. Caranya gimana? Caranya karena aku masih harus pakai nama Yesus Kristus Tuhan, jumlah pengikutnya belum cukup, maka aku akan tetap kemanapun juga memberitakan nama Kristus. Namun bahasa tubuh tidak bisa bohong, yaitu bisa Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana gaya hidup mereka. Mereka ternyata tidak meneladani Kristus yang hidup. Ketika engkau sanjung dia sebagai Tuhan yang maha kaya, dia pun mengerti. Tetapi Yesus yang adalah Kristus sedih ketika engkau menyanjung, tetapi engkau tidak berperilaku, engkau tidak punya gaya hidup sesederhana dia yang maha kaya, tapi mau datang di awal peristiwa Natal yang pertama di tempat yang paling hina, tempat yang paling sederhana. Justru zaman sekarang lewat kalimat pembenaran, banyak di antara teman-teman kita, hamba Tuhan, para pembicara, para pengajar, para gembala sidang yang hidup di luar kontrol mereka. Mereka hidup penuh dengan nafsu kedagingan, hidup dengan kemewahan, hidup dengan gaya hidup yang menunjukkan bukan menjadi hamba Kristus. Karena ketika itu dia berkata, burung punya sarang,
serigala punya liang, tetapi aku, anak Tuhan, untuk meletakkan kepala saja aku tidak ada tempat. Dan ini tidak pernah jarang sekali kita melihat pada zaman-zaman modern yang seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, koreksi hidupmu dan hidup saya. Tuhan tidak melarang kita menikmati berkat daripada Tuhan, tetapi Tuhan ingin agar supaya berkat yang Tuhan berikan buat kita bukan untuk keluarga kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita memecah roti, kita membagi-bagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang yang tertekan di dalam hidupnya. Itulah yang Dia inginkan ketika saudara dan saya sebagai anak Tuhan mewarisi sifat belas kasihan Allah yang paling hakiki. Oleh karena itu, koreksi sekarang hidup kita masing-masing. Ketika kita lebih cenderung kepada berkat jasmani, jangan-jangan saya adalah pengikut daripada antikristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di video saya bagian yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.